Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 142 dengan tema penyesatan. Firman Tuhan diambil dari Lukas 17 ayat 1-2 yang berbunyi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Ayat paralel Matius 18 ayat 6 berbunyi, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara, Yesus dengan tegas menjelaskan tentang penyesatan dan orang yang mengadakannya. Tuhan mengatakan dengan kata, celakalah orang yang mengadakannya. Hal ini sangat serius dalam pandangan Tuhan. Apakah penyesatan itu? Penyesatan adalah mengajarkan kepada orang yang lemah imannya, sehingga orang tersebut tidak berjalan sesuai firman Tuhan yang benar. Di dalam Alkitab NIV atau RSV dipakai cause to sin atau menyebabkan dosa dari arti kata penyesatan. Kata anak-anak kecil bisa berarti anak kecil yang perlu dibimbing karena tidak memiliki pengetahuan yang benar. Bisa juga berarti orang yang dewasa tetapi lemah imannya. Yesus menegaskan klasifikasi anak-anak kecil, yaitu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Penyesatan ini bisa dilakukan oleh pengajar firman Tuhan, dari guru sekolah minggu sampai pendeta yang tidak mempersiapkan diri dengan benar dalam mengajar. Anda bisa baca 1 Timotius 4 yang menjelaskan secara detail tentang pengajar sesat tersebut. 1 Timotius 4 ayat 16 menegaskan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Termasuk juga orang tua yang menyesatkan anak-anaknya dengan mengajarkan ajaran-ajaran dunia. Jangan sampai kita tanpa sadar menyesatkan orang lain, termasuk anak-anak kita. Kadang-kadang ajaran sesat hampir mirip dengan ajaran aslinya. Patokan dasar ajaran yang benar adalah pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Timotius menyoroti keteladanan pengajar firman dapat juga menyesatkan orang yang lemah imannya. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teladan yang buruk dapat menyesatkan dan membingungkan orang-orang yang lemah imannya. Bagaimana dengan Anda? Sebagai seorang kepala keluarga, mari kita belajar firman Allah dengan benar dan mengajarkan dengan benar pula lewat teladan yang baik kepada anak-anak kita. Tuhan pasti akan menuntun Anda di dalam keinginan Anda menjadi pengajar yang benar. Ingat, setiap anak kecil ada malaikat yang menjaga mereka. Matius 18 ayat 10, termasuk Anda sebagai seorang ayah yang menjaga anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu diingatkan kembali bahwa pasti ada penyesatan di dunia ini. Tapi Tuhan, tolong kami supaya kami tidak termasuk orang di dalamnya. Ajar kami untuk belajar firman-Mu. Mungkin kami sebagai seorang ayah yang mengajarkan anak-anaknya dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.